Hai, selamat pagi. Ini tepatnya kita pagi-pagi sih. Hari selanjutnya setelah kita sampai di Jogja. Hari ini rencana kita akan keliling-keliling kota Jogja, tapi sebenarnya nggak di kota Jogja banget sih. Kita lebih ke tetangganya Jogja kali ya. Kita mulai perjalanan kita pagi hari supaya cukup nih waktunya, karena kita rencananya akan ke 3 tempat sebelumnya. Kita tambah angin dulu ya untuk motornya, karena perjalanan jauh jadi pasti ban angin itu berkurang. Jadi pastikan kendaraan kalian juga dalam keadaan yang sehat supaya kalian juga tetap aman ya selama di perjalanan. Oh iya, tujuan pertama kita kali ini akan ke daerah Kulon Progo. Tempatnya lumayan lagi hits nih baru-baru ini, dan gue tuh tahu ini dari Instagram ya gitu. Maksudnya tempatnya mulai banyak orang yang datang ke sini karena cukup instagramable, tapi juga nature abis. Ya, seperti yang kalian lihat dari perjalanannya aja udah keren kan nih kan. Udah mulai nih kanan kirinya hijau-hijau, terus pandangan depan kita ada perbukitan. Mungkin kalian udah ada yang bisa tebak kira-kira kita mau ke mana? Buat kalian nih yang jawabnya Bukit Menoreh, kalian dapat 100 guys. Ya, kalau gue baca-baca dari Google, Bukit Menoreh ini adalah sebuah daerah perbukitan yang membentang di sebelah utara Kabupaten Kulon Progo sebagai batas wilayahnya antara Kabupaten Purworejo di sebelah baratnya dan Kabupaten Magelang di utaranya. Nah, kawasan ini tuh nggak hanya indah di mata, tapi di balik kabut pagi yang dramatis dan menusuk pepohonan, kawasannya juga menyimpan cerita dan bagian sejarah Indonesia. Disinilah tempat pembinaan Pangeran Diponegoro dengan pengikutnya dalam perang melawan Belanda. Gitu. Kalau kalian yang selama ini taunya daerah Kulon Progo itu ada wisata Kali Biru, nah ini ada yang baru namanya Bukit Menoreh. Tuh lihat pemandangannya, bagus banget kan? Masa enggak? Gue sih suka banget nih selama di perjalanan kita dimanjakan dengan pemandangan yang indah ini. Tapi kayaknya kalau nggak nyasar lagi motoran itu nggak afdol ya guys. Kita nyasar dong kelewatan, terus akhirnya kita tanya sama warga setempat dan akhirnya kita balik lagi. Ternyata itu tuh kelewatan jauh gitu, karena posisinya juga yang memang agak masuk-masuk gang kayak gini tuh. Jadi ternyata kita harus masuk ke gang-gang perumahan warga dan akhirnya sampai. Lo lihat, ini tempat yang kita pengen tuju dan tuh pemandangannya indah banget kan. Ya ampun, guys, suka banget selama ada di sini, kayak berasa lagi pulang kampung gitu. Terus ya udah deh, kita pesan makan sama minum teh khas itu gitu deh, dengan pemandangan yang super ciamik. Seneng banget tuh lihat muka gue. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama kita, karena tujuan utama kita nih ternyata ada di sebelahnya. Kita salah lagi dong, salah tempat. Tapi kemarin kesalahan kita tuh, kita ngerasa kayak nggak rugi gitu karena makanannya enak, terus berasa banget kayak di rumah. Kalau ini kan yang tujuan asli kita benar-benar udah di apa ya, udah di set kayak cafe atau restoran gitu kan. Kalian tadi itu benar-benar kayak berasa di rumah. Tapi ini bagus sih desainnya. Dan kalian kalau mau kesini sore hari atau pagi hari tuh bisa sambil sewa sepeda gitu. Kita cobain deh makanan di sini. Ini lebih konsepnya kayak angkringan gitu ya guys. Kita nih cobain pertama kalau nggak salah sate kulit ya. Cuma udah agak alot karena kita datangnya kesiangan kali. Terus ini kayak sejenis cimol gitu, alot-alot gitu, cuma nggak ada bumbunya, nggak ada mecinnya guys. Tapi kami butuh mecin. Terus gue cobain juga telur gulung. Ya biasa ya, standar telur gulung, cuman dia telur gulungnya nggak ada yang bihun di dalamnya gitu loh, jadi pure telur. Terus kita cobain apa lagi habis ini ya. Kayaknya habis ini gue nyobain nah tuh apa tuh, ini kayak sejenis tau isinya bakwan Malang gitu nggak sih, kayak dalamnya kayak somai-somai. Nah itu kayak gitu tuh. Terus gue cobain juga cemilan-cemilan lah. Pokoknya di sini kita emang pengen makan cemil aja sambil memandangin pemandangan yang indah di luar sana. Terus nah bakso bakar kan jajanan-jajanan gitu aja, namanya juga angkringan. Ya kalian ngerti lah makanan angkringan ya. Tapi nilainya sih menurut gue makanan itu semua 6,5 kali ya, nggak enak banget.
Terus ini makanan tradisionalnya kita cobain apa ya, ketiwul kali ya namanya ya, dia kenyal-kenyal gitu sih, tapi gue suka nih kalau ini kayaknya gue nilai 8 deh gitu. Sudah deh, kita puas-puasin lihat pemandangan karena abis ini kita harus ke next destination selanjutnya. Kita rencananya ini mau ke tempat makan lagi. Ya, kita mau ke Oma Cantrik apa gitu, gue lupa deh namanya. Kita ke situ karena jaraknya ya nggak jauh-jauh banget sih dari tempat yang tadi, dan gue juga suka. Mana coba deh, kalau kalian lihat perjalanan ini, gue tuh langsung inget waktu zaman SD kalau kita kayak disuruh menggambar kanan kirinya sawah, terus ada perbukitan, terus jalanan, jembatan, kayak gitu nggak sih? Seru ya. Terus ini jalannya bener-bener kampung banget, kita benar-benar apa ya, cuma mengandalkan Gmaps nih, jadi Gmaps mau bawa kemana kita nurut aja. Tapi perjalanannya seru, dan ya udah lah ya, kalian gak akan nemuin macet di sini. Asik. Terus sudah sampai deh di Oma Cantrik. Oma Cantrik ini tuh restoran yang dikelola sama setahu gue kayaknya dulu tuh kayak mbah-mbah gitu, dan dia tuh makanannya tradisional banget. Terus tuh ini tempatnya parkirannya cukup luas, jadi buat kalian yang bawa mobil enak lah, kalian bisa parkir di sini walaupun menuju jalannya agak susah gitu ya. Terus dia tuh bener-bener masih asli banget dengan interior yang Jawa banget, jadi kalian kalau kesini tuh berasanya kayak lagi pulang kampung ke rumah nenek gitu kan. Terus tuh lihat tuh ada becanya, ada patung ini gede banget. Gue gak tahu tuh siapa. Terus ada makanan di sini tuh makanan khas jadul gitu loh. Kalau kalian pernah tahu, mungkin anak 80-an 90-an mungkin kalian tahu sih sama makanan ini, harusnya ya, karena gue aja tahu. Ketahuan deh gue udah tua ya. Kayak gitu tuh. Nah, di sini konsepnya kalian ambil dulu makanannya, habis itu baru bayar di kasir. Nah, terus kita cobain deh makanan rumahannya. Karena kita pengen kan nyobain makanan khas rumahan Oma Cantrik gitu deh. Tapi kita beli cuma 1 porsi karena kita udah terlalu kenyang. Tadi nyemil di angkringan, terus sebelumnya juga kita makan soto. Gitu lah untuk sarapan. Jadi perut udah full banget, jadi ini syarat aja lah. Kita cobain tuh pakai tempe, telur balado, sayur lodeh, dan kita beli jajanan. Jangan lupa beli jajanan karena ini makanan jadul, kita sekalian bernostalgia. Kita beli deh beberapa. Ini yang gue ambil tuh permen tapi rasanya kayak cola gitu. Terus kita juga beli ciki, nggak lupa karena kita generasi micin, jadi kita harus beli ciki-cikian. Nggak jadi deh. Nggak jadi, tapi kita beli yang lainnya gitu deh. Terus permen karet juga deh kayaknya, gue ini wajib banget. Terus kayak coki-coki gitu, tapi coki-coki jadul. Nostalgia banget sih. Jajanan zaman SD. Atau itu piringnya masih sejadul itu kan, jadi kalian di situ benar-benar ngerasain experience kalian lagi pulang kampung main ke rumah nenek, terus makan di belakang rumah. Nih tempat buat makannya, kalian bisa lihat tuh, ya kan, tradisional banget kan. Yang kayak gini gak ada nih di Jakarta. Seneng sih gue, kayak walaupun wisata kita kali ini bukan ke tempat-tempat yang wisata banget, tapi kita lebih kayak experience jadi orang Jogja. Kita cobain deh makanannya sih gue nilai 7 ya dari 10, karena gak enak-enak banget tapi juga gak enak gitu. Gimana tuh jadinya, ya sedang-sedang aja. Makanan khas rumahan, terus sayur lodehnya masih ya khas Jawa, jadi manis. Nah, kalian tau gak ini? Juga sirup jadul nih, sirup loh. Aduh, gue sampai susah ngomongnya. Sirup limon gitu kalau nggak salah deh. Nah, dulu nih gue juga suka nih jajan ini pakai plastik pulang sekolah. Siapa yang kayak gue juga, seru banget sih ini. Dan rasanya ya masih seperti dulu. sirup rasa sirup murahan. Seru
seru beneran, sumpah gue bener-bener nostalgia banget kesini. Oke, setelah kita makan dan minum, santai sebentar, terus kita lanjut deh perjalanan kita. Kali ini kita agak jauh nih, kalau nggak salah tuh perjalanan kita tuh hampir 2 jam gitu deh. Karena kita ke daerah, kalau nggak salah namanya itu Heha. Itu tuh ada yang di daerah pantai situ, apa namanya, Parangtritis itu ya. Tapi tuh kita kayak ngelewatin gunung gitu deh, perjalanannya serem. Bayangin kita pulangnya malam-malam. Udah nyampe, tempatnya ramai banget orang Jakarta. Kita tuh kayak gitu tuh tempatnya. Tapi menuju tempat ini kan agak jauh, jadi kita kayak dikasih transport gratisan gitu. Dan harganya lumayan mahal, kalau nggak salah masuknya 30.000 atau berapa ya, lupa deh. Terus tempatnya banyak tempat foto, tapi kalau mau foto di tempat itu kalian harus bayar lagi. Gitu deh, ini sebenarnya kan family ya yang kesini karena suka pada foto-foto gitu. Ada live musicnya juga di sini, terus banyak tempat jualannya. Oke lah, nih kalau malam-malam kayak gini. Ini tuh laut selatan guys, jadi kalian tahu kan ombaknya. Udah deh gitu aja, thank you ya, dan nonton.